Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Ariansa dengan NIM 23140101, KOM C, Stambul 2023. Nah, dengan adanya video ini, di sini saya ingin memenuhi tugas perkuliahan di mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan dosen pengampunya adalah Dr. Eng Adi Chandra, ST MKOM. Adapun tugas yang kami kerjakan yaitu terkait pemaparan sebuah video presentasi tentang algoritma pencarian uninformed dan informed search. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum masuk dengan perbedaan daripada keduanya serta cara kerjanya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu algoritma pencarian. Jadi, algoritma pencarian merupakan sebuah proses menemukan solusi dari suatu masalah dengan menjelajahi ruang status secara sistematis. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti permainan, perencanaan rute, dan pemecahan masalah. Algoritma pencarian ini bisa dikatakan sebagai jantung dari banyak sistem cerdas. Bayangkan seperti kita mencari jalan keluar dari sebuah labirin. Algoritma ini akan membantu kita menemukan jalur terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Adapun jenis-jenis algoritma pencarian. Algoritma pencarian terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada uninformed search, yaitu tidak memiliki informasi tambahan tentang tujuan selain definisi masalah itu sendiri. Yang kedua, informed search, yaitu menggunakan informasi tambahan atau bisa dikatakan sebagai heuristik untuk mempercepat pencarian. Nah, dari informed search itu sendiri, kita diibaratkan seperti mencari dalam gelap tanpa petunjuk sama sekali. Sedangkan informed search, dia memiliki semacam peta ataupun kompas untuk membimbing pencarian, sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kita masuk ke uninformed search terlebih dahulu. Nah, di algoritma ini tidak memiliki informasi tambahan seperti yang saya katakan tadi. Jadi, mereka menjelajahi ruang status secara sistematis tanpa preferensi, baik itu dalam BFS, DFS, dan UCS. Yang dimana ketiga hal tersebut sebagai contoh algoritma uninformed search yang populer pada saat ini. Atau bisa dikatakan uninformed search ini adalah jenis algoritma pencarian yang tidak memiliki informasi tambahan tentang jarak ke tujuan selain dari informasi yang diberikan dalam masalah itu sendiri. Algoritma ini hanya menggunakan data yang tersedia saat ini tanpa pengetahuan tentang seberapa dekat ataupun jauh dari tujuan, sehingga cenderung melakukan pencarian secara eksploratif. Nah, adapun cara kerja BFS, DFS, dan UCS. Untuk yang pertama yaitu ada DFS yaitu maaf, yang pertama itu ada BFS yaitu mulai dari root ataupun node awal, tambahkan semua tangga langsung dari node awal ke antrian. Lalu akan dijelajahi setiap node dari antrian satu persatu dan tambahkan tetangganya atau yang belum dikunjungi ke dalam antrian. Proses tersebut diulangi sampai menemukan node tujuan atau antrian kosong. Jadi BFS ini bisa dikatakan sebagai algoritma pencarian yang bekerja menjelajahi seluruh node di tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue ataupun antrian untuk menyimpan node yang akan dijelajahi. Misalkan kita memiliki grafik dengan node A, B, C, D, dan E yang dihubungkan sebagai berikut, yaitu A terhubung ke B dan ke C, B terhubung ke D, C terhubung ke E. Jadi jika kita memulai dari A dan mencari E, BFS akan menjelajahi urutan yaitu A ke B dulu, lalu ke C, lalu ke D, lalu ke E gitu. Next. Nah, yang kedua,
kedua itu ada DFS, yaitu DFS ataupun Depth First Search, memulai root dari atau node awal, jelajahi tetangga pertama dan lanjutkan secara rekursif sampai mencapai node tujuan atau mencapai akhir tujuan ataupun akhir jalur. Jika mencapai akhir jalur tanpa menemukan sebuah tujuan, kembali dan cobalah jalur berikutnya. Jadi, DFS ini bisa dikatakan sebagai DFS bekerja dengan menjelajahi satu jalur sedalam mungkin sebelum mundur untuk mencoba jalur lainnya. DFS bisa menggunakan struktur data stack ataupun tumpukan, yang dimana bisa diimplementasikan dengan rekursi atau stack manual, atau bisa dikatakan menggunakan grafik yang sama dengan BFS. Jadi, jika kita ambil contoh dari awal, dari BFS, jika kita memulai dari A dan mencari E, DFS dapat menjelajahi urutan A ke B dulu, ke B dulu, lalu ke D. Yang dan jika jalur ini buntu, maka kita akan kembali ke B, lalu ke A. Lalu setelah itu akan dilanjutkan langsung ke C dan ke E. Next. Hmm. Ada Uniform Cost Search atau CS. Ada cara kerjanya itu mulai dari root atau node awal, lalu tambahkan tetangga ke priority queue dengan biaya perjalanan dari node awal. Queue ini antrian itu. Nah, lalu setiap kali pilih node dengan biaya kumulatif terendah untuk dieksplorasi ke berikutnya. Ulangi sampai menemukan tujuan yang kita inginkan. Jadi UCS ini bisa dikatakan sebagai variasi BFS yang menggunakan priority queue untuk menentukan urutan node yang dieksplorasi berdasarkan biaya kumulatif ataupun cost-nya. Setiap kali UCS mengeksplorasi node dengan biaya terendah, ibaratnya seperti A terhubung ke B dengan biayanya itu satu dan C dengan biaya 4, lalu B akan terhubung ke D dengan biaya 2. Setelah itu C terhubung ke E hanya dengan biaya satu dan D terhubung ke E dengan biaya 3 jika kita memulai dari A dan mencari E. Maaf, jika kita memulai dari A dan mencari E, maka dari A, UCS akan memilih B karena biaya satu lebih kecil dari C, yaitu biayanya 4. Lalu dari B, UCS akan memilih D karena biaya total ke D itu hanya 3. Satu dari A ke B ditambah 2 dari B ke D, jadi 3. Kemudian UCS memilih E dari D dengan biaya total 6 atau C langsung ke E dengan biaya total 5. UCS akhirnya di sini akan menemukan sebuah jalur A menuju ke B, menuju ke D, menuju ke E sebagai jalur dengan biaya terendah atau 6. Nah, adapun perbandingan dari keduanya, ini perbandingan singkat yaitu di mana ada algoritma BFS, DFS, dan UCS. Kalau di BFS, struktur datanya itu queen, sedangkan di DFS itu stack. Nah, UCS ini merupakan penerapan dari BFS yaitu priority queen. Nah, dari segi optimalisasi, DFS itu memiliki langkah yang lebih terpendek, optimalitasnya. Kalau DFS itu tidak. Kalau UCS sama seperti BFC itu ya hanya saja di UCS ini lebih diprioritaskan ke untuk biaya terendahnya. Kalau untuk tingkat memori, BFS ini tergolong ke tingkat memori yang tinggi, DFS ke tingkat memori yang rendah, UCS sama seperti BFS. Untuk waktu pencarian, untuk waktu pencarian lambat pada grafik besar untuk BFS, cepat pada solusi dalam tapi bisa mengalami looping untuk DFS. Kalau untuk UCS, dia lambat jika node-nya itu terlalu banyak, tetapi bisa dikatakan kategori yang optimal. Nah, kita masuk ke informat search.
Search. Nah, informer search ini adalah jenis algoritma pencarian yang menggunakan informasi tambahan. Seperti yang di awal tadi sudah saya katakan, informer search ini bisa disebut sebagai heuristik. Jadi untuk membantu memandu pencarian menuju solusi secara lebih efisien. Algoritma ini memanfaatkan perkiraan jarak atau biaya dari node saat ini ke tujuan, sehingga dapat mengevaluasi dan memilih jalur yang dianggap lebih menjanjikan terlebih dahulu. Jadi search ini memanfaatkan informasi tambahan yang disebut heuristik untuk mempercepat pencarian. Heuristik adalah semacam tebakan cerdas tentang jarak ke tujuan, seperti greedy best first search dan A search. Adalah contoh algoritma search yang populer dan nantinya bakal dibahas. Jadi dari algoritma search ini memungkinkan pencarian yang lebih cepat dibandingkan algoritma tanpa informasi sebelumnya, yaitu uninformed search. Nah, adapun cara kerja dari greedy bears, first search, dan A search. Yang greedy bears, first search ini yang pertama itu inisialisasi, yang kedua pemilihan simpul, yang ketiga ekspansi, yang keempat pengecekan tujuan, yang kelima ulangi proses. Greedy Burst Search ini adalah algoritma yang selalu memilih simpul yang terlihat paling menjanjikan untuk dijelajahi. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya dari simpul saat ini ke simpul tujuan. Nah, dari inisialisasi, simpul awal dimasukkan ke dalam open list, lalu closed list diinisialisasi sebagai himpunan yang kosong. Untuk pemilihan simpul, simpul dengan nilai H, ibaratnya HN, kita ibaratkan terendah, paling menjanjikan dipilih dari open list dan dipindahkan ke closed list. Untuk pada proses ekspansi, semua simpul anak dari simpul yang dipilih dieksplorasi. Setiap simpul anak yang belum pernah dikunjungi tidak ada di open list maupun di closed list. Lalu akan ditambahkan ke dalam open list tersebut. Pada tahapan pengecekan tujuan, jika simpul yang dipilih adalah simpul tujuan, algoritma berhenti dan mengembalikan jalur yang ditemukan. Untuk proses mengapa saya meletakkan proses ulangi di sini langkah 2 dan 4 yaitu langkah daripada pemilihan simpul dan pengecekan tujuan sampai open list kosong atau simpul tujuan ditemukan. Artinya kalau tidak menemukan proses tidak menemukan apa yang kita inginkan ataupun yang menjadi tujuan kita, proses akan diulangi lagi. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, adapun contoh daripada algoritma pencarian ini bisa ditemukan pada pemecahan puzzle ya, Rubik's Cube. Yang kedua tuh ada pencarian rute terpendek seperti Google Maps atau Gojek pun juga memakai sistem algoritma pencarian pada peta Google Maps-nya. Lalu aplikasi Grab dan lain-lainnya. Untuk contoh lainnya bisa kita temukan pada perencanaan robot gitu. Jadi, algoritma pencarian ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata. Yang seperti saya katakan tadi, Google Maps yang dimana menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan rute terpendek dalam tujuan yang ingin kita capai. Sedangkan pada perencanaan robot bisa menggunakan algoritma pencarian untuk merencanakan gerakan-gerakan mereka seperti gerakan tangan, gerakan kaki, ataupun gerakan badan dari robot tersebut, tujuannya kemana, sistem pencariannya gimana gitu. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan algoritma ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu dikarenakan ukuran ruang status.
Yang kedua, ketersediaan informasi heuristik. Yang ketiga, kriteria optimalitasnya. Lalu yang keempat itu ada memori yang tersedia. Artinya, pemilihan algoritma pencarian yang tepat sangat penting. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah keempat hal tersebut, yang dimana jika kita mengatasi keempat hal tersebut menggunakan algoritma pencarian merupakan cara yang efektif dan cara yang maksimal untuk mencapai tujuan yang kita cari. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan, algoritma pencarian ini adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang, memahami perbedaan antara uninformed dan informed search, serta mengetahui cara kerjanya, bagaimana faktor yang mempengaruhinya, perbedaan secara singkat dari keduanya. Jadi, uninformed dan informed search ini akan sangat membantu kita dalam memilih algoritma yang paling sesuai untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk terutama untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan sekiranya terdapat kata-kata saya yang salah ataupun terdapat kekurangan dalam penjelasan, baik dari segi penulisan, dari segi image ataupun gambar, ataupun dari segi desain presentasi ini, saya mohon maaf. Komentar teman-teman merupakan sebagai bentuk evaluasi pada presentasi saya kali ini. Dan untuk kedepannya, semoga saya bisa menjadi lebih baik dalam memaparkan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.